Akhirnya gue pegang juga CPU yang dari kemarin jadi bahan omongan. Ini Intel Core Ultra 5 245KF. CPU ini sama aja dengan 245K, tapi ini versi KF. KF itu artinya tidak ada iGPU-nya. Ini CPU terbaru dari Intel generasi Arrow Lake S, yang katanya bawa banyak peningkatan dari seri sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah beneran sebagus itu? Emangnya bisa ya ngalahin AMD Ryzen 7000 atau 9000 series, terutama Ryzen 5 9600X yang jadi direct kompetitornya 245K ini? Kayaknya berat ya ngalahinnya, karena 9600X itu terkenal dengan price to performance-nya. Nah, di video ini gue bakal bahas secara lengkap bukan cuma dari segi CPU-nya doang, tapi dari segi build keseluruhannya. Gue bakal breakdown semua part dari motherboard, RAM, GPU, SSD, power supply, bahkan cooler yang gue pilih. Kenapa gue pilih part-part ini? Apa kelebihan dan kekurangannya? Plus gimana performanya dalam benchmark sintetis, gaming CPU bound, GPU bound, sampai dengan real world editing. Jadi buat lu yang mau ngerakit PC Intel atau AMD dan lu masih bingung, video ini bisa jadi jawaban langsung buat lu. So stay tune aja karena gue akan breakdown semuanya di video ini dan kita akan kupas tuntas sampai angka-angka benchmarknya. Oke, kita mulai dulu dari overview build-nya. Nah, ini dia setup gue. CPU-nya pakai Intel Core Ultra 5 245KF, 14 core hybrid, 6 performance core, 8 efficient core. Jadi ini bukan prosesor biasa karena Intel sekarang main di konsep hybrid kayak di laptop, tapi dibawa ke desktop nih. Untuk motherboard-nya gue pakai MSI Pro Z890A Wi-Fi. Gue pilih ini karena chipset Z890 itu udah support PCIe Gen 5, VRM-nya kuat buat overclock, plus ada Wi-Fi 7. Jadi bukan cuman buat future proof, tapi juga stabil buat jangka panjang. Untuk RAM-nya gue pakai Adata XPG Lancer DDR5 5600 MHz dengan total 32 GB dual channel. Kenapa 5600 bukan 6000 atau 6400? Karena 5600 ini bisa dibilang lebih murah pertama, dan udah cukup stabil, latensinya rendah, dan nggak bikin harga build ini jadinya meledak. Untuk GPU-nya gue pakai Zotac RTX 4070 Super Twin Edge Overclock. Ini GPU kelas menengah atas yang balance banget buat 1440p gaming, bahkan bisa 4K dengan DLSS. Gue sengaja pilih yang Twin Edge karena form factornya lebih kecil tapi tetap dingin. Untuk storage-nya gue pakai Adata Mars 980 Blade. Ini udah PCIe 5 dan gua pakai ini buat OS dan aplikasi. Untuk SSD tambahannya ada dua lagi, yaitu pertama Adata Legend 860 NVMe Gen 4 1TB dan Adata Gamix S70 Blade NVMe Gen 4 1TB. Ini buat ngegame atau project editing gua akan simpan ke sini. Gue selalu saranin pakai dua SSD minimal ya. Satu dedicated buat sistem dan satu lagi buat penyimpanan lu, untuk ngegame atau untuk project lu. Ya, biar loading dan performance-nya lebih konsisten aja. Dan jika terjadi masalah di instalasi Windows lu, ya nggak kena masalah kalau lu punya SSD tambahan. Untuk power supply, gue pakai Adata XPG Pylon 650 watt bronze. Banyak yang bilang efisiensi bronze ini udah ketinggalan, tapi kenyataannya buat build ini 650 watt juga masih aman banget. Apalagi Adata XPG Pylon 650 watt bronze ini pakai tier 1 Japanese kapasitor, terus 8 proteksi keamanan industrial grade. Jadinya gue juga tenang kalau pakai power supply seperti ini. RTX 4070 Super ditambah Intel Core Ultra 5 245KF underload itu juga nggak bakal tembus lebih dari 500 watt. Jadi PSU ini secara margin masih sanggup ya. Untuk coolernya gue lagi eksperimen aja, pakai Thermalright Assassin X 120R Digital ARGB Black. Ini cooler single tower, harganya terjangkau banget, tapi performanya solid. Gue sengaja nggak pilih AIO karena 245KF ini TDP-nya memang lebih tinggi, tapi gue mau eksperimen seperti tadi. Tapi ini juga bukan berarti nggak bisa ditahan pakai cooler tower yang berkualitas. Intinya build ini bukan yang paling mahal, tapi build yang balance. Fokusnya ada di CPU, tapi semua part lain ini gue pilih biar nyambung dan nggak bottleneck sama 245KF yang gua pakai. Sekarang kita zoom in ke otak dari build ini. Intel Core Ultra 5 245KF. Jadi Arrow Lake S ini masih pakai desain hybridnya Intel. Ada performance core atau P-core yang gede dan kenceng buat kerjaan berat kayak gaming, editing, compiling. Ada juga efficiency core yaitu E-core yang lebih hemat daya, biasanya dipakai buat background task, multitasking, atau project ringan biar P-core-nya bisa fokus ke kerjaan yang utama. Intel ngasih total 14 core, 14 thread di CPU ini. Rinciannya ada 6 P-core dan 8 E-core. Boost clock-nya bisa nyampe 5,2 GHz dan cache-nya lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Sementara kalau kita bandingin sama Ryzen 5 9600X, dia cuma punya 6 core Gen 5, 12 thread. Clock speed-nya bisa tinggi sampai 5,4 GHz, tapi
tapi jumlah core-nya ya bisa dibilang lebih sedikit. Jadi artinya apa? Di single core performance, Ryzen masih bisa ngejar. Karena IPC Zen 5 itu tinggi. Tapi di multicore, jelas Intel bakal lebih unggul karena core count-nya jauh lebih banyak. Dan ini bukan teori doang, karena gua tes di Cinebench R24. Dan hasilnya begini. Intel 245KF single core-nya dapat 135, sedangkan Ryzen 9600X single core-nya 133. Kalau untuk multicore-nya, Intel ini dapat 1905 poin, sedangkan 9600X dengan multicore-nya 949 poin. Ya, lu lihat sendirilah gap-nya. Di single core mereka imbang, beda tipis. Tapi di multicore, Intel literally hampir 2 kali lipat lebih kuat. Ini penting banget, karena banyak orang itu salah kaprah. Mikir kalau FPS di game itu cuman dari single core. Padahal realitanya di game modern sekarang dan workload yang multitasking lah bisa dibilang, jumlah core itu bisa jadi faktor besar juga. Sekarang mari kita lihat gimana performa Intel Core Ultra 5 245KF ini di benchmark sintetis dan real workload buat para kreator. Karena nggak semua orang beli CPU cuman buat gaming. Banyak juga yang pakai buat kerjaan produktif. Karena tadi kita udah bahas performa di Cinebench R24, sekarang kita masuk ke Blender Render ya. Gua coba tes Blender dengan Scene Classroom yang default, 245KF kelar dalam 4 menit 58 detik. Sedangkan 9600X butuh 9 menit 12 detik untuk kelar. 2 kali lebih lama dan ini nunjukin kalau jumlah core ini benar-benar kepake. Kalau untuk Adobe Premiere Pro 2024 pakai Puget Bench, 245KF skornya 1125. Sedangkan 9600X skornya 853. Jadi gapnya sekitar 32%. Jadi kalau lu editor video, jelas Intel bakal bikin timeline playbacknya lebih mulus. Apalagi pas apply effect yang multi-threaded. Nah, kalau untuk Adobe Photoshop, di sini beda tipis karena lebih ke single core ya. 245KF ini menang 1490, sedangkan 9600X dapatnya 1452. Jadi ini masih saling kejar-kejaran, tapi Intel sedikit lebih unggul. Kalau untuk kompresi dan dekompresi, kita pakai 7-zip. Kalau untuk 245KF menang jauh nih, di 158.000 MIPS, sedangkan 9600X di 82.000. Jadi Intel lagi-lagi unggul jauh. Jadi kalau lu konten kreator, 3D artist, atau orang-orang yang sering multitasking berat, Intel Core Ultra 245KF ini jelas lebih valuable. Tapi kalau cuma buat gaming doang, kita harus lihat dulu hasil benchmark gamenya. Oke, sekarang masuk ke bagian paling banyak ditunggu, gaming test. Gue cobain di beberapa skenario, biar kelihatan jelas mana CPU bound dan mana yang GPU bound. Di setup test kali ini, gue pakai RTX 4070 Super seperti tadi, RAM DDR5 5600MHz, dan settingnya mostly high atau ultra, resolusinya 1080p ya, ini buat CPU test. Dan 1440p kita akan tes juga untuk real world skenario-nya. Oke, nggak lain dan nggak bukan, kita cobain di Valorant dulu, karena Valorant ini CPU bound. Di 1080p low, 245KF dapat 654 FPS secara average, sedangkan 9600X di 617 FPS secara average. Jadi di game esports yang CPU heavy, Intel unggul sekitar 6%. Kalau di Counter-Strike 2 di 1080p low, 245KF dapat 412 FPS average. Sedangkan 9600X 397 FPS secara average. Tipis banget bedanya, ini cuma 4%. Ini artinya buat competitive shooter, dua-duanya udah overkill banget. Untuk Cyberpunk 2077 1440p Ultra dengan Ray Tracing off dan DLSS on, 245KF ini unggul 118 FPS secara average. Sedangkan 9600X di 115 FPS secara average. Karena GPU bound bedanya nyaris nggak ada. Berikutnya kita cobain di Starfield 1440p high DLSS on, 245KF 92 FPS average, 9600X 84 FPS average. Nah, di game open world yang CPU demanding, Intel unggul sekitar 9%. Di Assassin's Creed Mirage 1440p Ultra, 245KF 156 FPS secara average, sedangkan 9600X 148 FPS average-nya. Selisih 5-6% dan ini masih terasa. Terakhir kita cobain di Hogwarts Legacy 1440p Ultra dengan Ray Tracing off. 245KF dapat 123 FPS average, sedangkan 9600X 119 FPS average. Jadi ini nyaris sama ya, karena GPU yang akan jadi bottleneck duluan untuk game-game seperti ini. Jadi kesimpulan sementaranya kalau lu main di resolusi realistis kayak 1440p dengan RTX 4070 Super dan prosesor ini, perbedaan 245KF dan 9600X itu ya nggak gede-gede banget. Kadang 5%, kadang 10%, tapi nggak ada gap yang ekstrim. Tapi kalau lu kompetitif player nih kita ngomonginnya, kayak main di setting CPU bound kayak 1080p, Intel ini bisa ngasih FPS lebih tinggi. Jadi buat gaming murni, sebenarnya dua CPU ini sama-sama strong. Tapi kalau lu lihat dari sisi longevity atau jangka panjang untuk
content creation, Intel lebih jelas future-proof. Next, kita ngomongin hal yang sering banget diremehin tapi sebenarnya penting banget nih, yaitu konsumsi daya dan temperatur. Karena mau sekenceng apapun CPU lu, ya kalau gampang throttle atau boros listrik, ya sama aja jadi masalah juga. Untuk power consumption-nya Intel Core Ultra 245KF di full load, Cinebench Loop ya, naik sekitar 170 watt. Kalau Ryzen 5 9600X di kondisi sama, narik 120 watt aja. Artinya AMD jelas lebih efisien. Terima kasih ke arsitektur Gen 5 nih, yang 4 nanometer. Intel sih masih boros walaupun performanya lebih tinggi. Kalau dari segi temperatur, kita pakai Thermalright Assassin X 120R Digital ARGB. Di 245KF, idle-nya di 36 derajat Celcius. Kalau full load, naik ke 84 derajat Celcius. Kalau untuk 9600X, idle-nya di 33 derajat Celcius. Kalau full load, cuma 72 derajat Celcius. Nah, ini nih kelemahan Intel. Walau masih aman, tapi kalau pakai cooler yang lebih entry level, bisa tembus hampir 90 derajat Celcius. Untungnya Assassin X 120 ini masih cukup mumpuni buat nahan panasnya. Oke, sekarang waktunya kita bungkus atau wrap up semua hasil rakit dan benchmarknya tadi. Untuk para gamer nih, kalau lu main di resolusi 1440p atau bahkan 4K dengan RTX 4070 Super, jujur nih, perbedaan antara Intel 245KF dengan 9600X itu nggak gede-gede banget. Kadang cuma 3-5% dan paling mentok itu di 10% di game CPU heavy. Jadi buat pure gaming, dua-duanya kuat banget. Tinggal lu pilih aja preferensi lu sendiri. Kalau lu seorang content creator juga atau multitasker, di sisi ini Intel menang telak. Karena multi-core performance 245KF itu hampir ya bisa dibilang 2 kali lipatnya 9600X. Editing video, rendering 3D, compression, semua jauh lebih kenceng. Jadi kalau kerjaan lu heavy, Intel ini jauh lebih worth it. Nah, nggak lupa juga kita ngomonginnya dari efisiensi ya. AMD ini lebih dingin dan lebih hemat listrik. Intel bisa lebih boros dan lebih panas, tapi masih manageable dengan cooler mid-range kayak Assassin X 120. Dari segi value, 245KF ini harganya bisa dibilang lebih mahal, tapi ngasih performa yang serba bisa. Sedangkan 9600X ini lebih murah, lebih hemat, dan cukup buat gaming mainstream. Jadi kalau kesimpulan bagi gua, kalau saja Intel nurunin dikit lagi harga 245K atau KF ini, pasti banyak banget yang berminat. Karena kalau mau dibilang ya namanya Intel itu di mana-mana udah sangat-sangat masif gitu. Kalau lu gamer casual, hardcore, yang fokusnya cuma main game, tetap gua rekomendasiin Ryzen 9600X buat lu pakai. Ini udah lebih dari cukup, hemat dan adem. Tapi kalau lu gamer yang sekaligus content creator, atau streamer, atau orang yang butuh power gede buat kerjaan yang lebih berat, Intel Core Ultra 245K atau KF bisa jadi pilihan utama walau agak boros. Dan kalau ngomongin build ini secara keseluruhan, dari MSI Pro Z890A Wi-Fi yang future-proof dan RTX 4070 Super yang sweet spotnya di 1440p sampai storage kenceng dari ADATA, menurut gue build ini balance banget buat 2025. BTW, thank you banget buat UV Komputer yang udah sediain prosesor ini buat gue tes. So guys, itu tadi full reviewnya soal rakitan Intel Core Ultra 245KF ini dibandingkan dengan Ryzen 9600X. Gimana menurut kalian? Lu lebih pilih efisiensi dan harga miring dari AMD, ya, atau brute force powernya dari Intel? Coba drop pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan semua info soal PC, rakit PC, benchmark, dan lain-lain dari gue. See you in the next video.